Orang ini mengeruk harta karun di Laut Indonesia sampai 3 kali. Sampai-sampai membuat Presiden Soeharto geram. Tapi orang ini tak bisa diadili. Karena pemerintah Belanda mengklaim harta itu ada di perairan internasional, bukan Indonesia. Akhirnya, dia terus-terusan mengeruk harta karun bawah laut Indonesia. Sampai saat ini, makin banyak pemburu harta lokal yang diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia sesuai aturan. Berapakah harta fantastis yang berhasil diangkat satu orang ini? Harta karun yang tersebar di Indonesia membuat banyak orang penasaran. Terlebih banyak di antaranya yang sukses berkat berburu harta karun. Salah satu sosok fenomenal pemburu harta karun adalah seorang bule bernama Michael Hatcher. Pria kelahiran 1940 ini menjalani profesi yang mungkin dianggap ketinggalan zaman, yakni penjelajah lautan. Meski dianggap sebelah mata, profesi inilah yang kemudian melambungkan nama dan berhasil mempertebal dompetnya. Awal mula Hatcher terjun sebagai pemburu harta karun bermula pada tahun 1975. Suatu hari di Gedung Arsip Nasional Belanda, dia membaca arsip Belanda tentang kapal karam masa VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Dia sadar kalau karamnya kapal tidak hanya meninggalkan kerangka, tetapi juga barang berharga yang dibawanya di dasar laut. Sebut saja seperti batangan emas, guci-guci berharga, hingga perak. Barang tersebut jika berhasil diangkat dan dijual pasti harganya mahal. Sejak saat itu dia memetakan wilayah di Indonesia yang jadi kemungkinan kandasnya kapal. Pada sisi lain, tak mudah untuk mengambil harta karun. Untuk mengambilnya Hatcher perlu turun ke dasar laut sedalam lebih dari 50 meter. Semakin dalam semakin bahaya, jarak pandang kian pendek dan arus semakin kencang. Akan tetapi, pada 1986, Hatcher berhasil melakukannya. Ia menemukan kapal VOC, Geldermalsen, yang tenggelam di perairan Karang Heliputan, Riau. Dia berhasil mendapatkan 100 emas batang dan 20.000 porselin China. Sumber lain menyebut 225 emas batang dan 160.000 keramik dari dinasti Ming dan Qing. Tentu usaha ini dilakukan secara ilegal dan diam-diam agar tidak diketahui pemerintah. Seluruh barang itu dilelang di Balai Lelang Christie, Amsterdam. Laku terjual seharga 15 juta dolar AS, setara 210 miliar rupiah. Dia berpendapat bahwa usaha ini seharusnya tak bermasalah dan dirinya mendapat izin pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pun menurutnya mendapat bagian 10% dari penjualan. Belanda malah mengatakan pada pemerintah Indonesia bahwa harta dari kapal yang kami cari terdapat di perairan internasional. Karena itu pula lah, tak ada bantahan dari Holland Red, Belanda. Dan sebenarnya pemerintah Belanda yang memintanya mencari harta karun itu. Katanya, tanggal 18 Oktober tahun 1986. Keberhasilan Hatcher mencari harta karun dan cuan 15 juta US dollar, memantik semangat orang Indonesia melakukan hal serupa, baik individu atau kelompok. Pada sisi lain, kabar ini membuat pemerintah geram. Presiden Soeharto yang tak mengetahui ada potensi harta karun besar di dasar laut merasa kecolongan. Pada tahun 1980-an, angka 210 miliar jelas tidak sedikit. Jika biaya pembangunan TM2 sebesar 10 rupiah miliar, maka Orde Baru mampu membangun 20 TM2 di seluruh Indonesia. Akhirnya, Soeharto mengeluarkan Kepres No. 43 tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Lewat aturan itu, Soeharto membentuk suatu tim yang diketuai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan untuk berburu harta karun. Aturan itu masih eksis sampai sekarang. Balik lagi ke Hatcher, kesuksesannya tak hanya sampai di situ. Pada 1999, dia berhasil mengeksplorasi kapal asal Cina, Texing, di perairan Bangka. Dalam kondisi utuh, kapal ini berukuran 42 kali 10 meter dan berbobot 900 ton. Sebelum karam pada Februari tahun 1822, kapal itu tercatat membawa 350.000 keramik Cina, ribuan meriam besi, kuningan, perunggu, dan sebagainya. Seluruhnya berasal dari abad ke-19 yang diproduksi dari Fujian. Barang-barang inilah yang ditemukan Hatcher untuk diangkut ke pelelangan Stuttgart, Jerman,
pada November tahun 2000. Harta karun itu ditaksir senilai 500 miliar rupiah, menjadikannya sebagai penemuan harta karun terbesar dari kapal karam sepanjang sejarah. Tanggal 30 April tahun 2010, pria yang dijuluki Durek Salvage King ini mencoba lagi berburu harta karun. Dia dikabarkan terdeteksi di perairan Subang untuk mengeruk harta karun dari dinasti Ming senilai 200 juta US dollar. Namun, kali ini pemerintah berhasil mencegahnya. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?